Shalom sahabat. Mungkin dari antara kita sudah tidak asing lagi ketika kita memperhatikan medsos, ada banyak konten kreator, followernya banyak yang terus mengulik, terus berdiskusi untuk mencari kebenaran definisi siapa Yesus dan bagaimana dia, apakah dia Tuhan atau bukan. Tapi menurut saya sahabat, ketika kita menemukan sebuah definisi 100% bahwa itu Tuhan, mungkin itu malah bukan Tuhan. Karena bagi saya mana mungkin Tuhan yang tidak terbatas bisa kita jangkau dengan pemikiran kita yang sungguh sangat sempit dan terbatas itu. Nah, mari kita gumuli, mari kita lihat dan temukan data. Bebas beredar akun-akun yang mengejek, menista Yesus, bahkan tidak jarang menggunakan data-data yang mungkin tidak valid untuk membangun kepercayaan followersnya. Percaya dengan informasi yang salah, menyesatkan. Netizen dan follower yang pintar tentu tidak suka dengan akun-akun yang berbau sara, penghinaan, dan sebagainya. Namun, sebagian lain masih suka dengan konten-konten seperti ini, sehingga si pelaku tahu persis konten yang bagaimanakah yang mendatangkan cuan. Pokoknya semua demi follower, demi uang, maka dilakukanlah, sekalipun harus dengan cara menghina. Tentu dalam konteks Kristiani adalah menghina kebenaran tentang Yesus. Sebagai umat yang percaya, ketika mendengar ini tentu reaksi pertama kita adalah marah, tersinggung, dan itu wajar. Maka sahabat, menjadi pertanyaan bagi kita, perlukah kita membela? Mari kita menggumuli persoalan ini dengan terang firman Tuhan. Saya mau mengajak kita untuk menghayati apa yang menjadi nasihat Rasul Paulus. Dikatakan di Filipi 2 ayat 9 sampai dengan 11. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Apa maksud nasihat Paulus di sini? Nah sahabat, rupanya Paulus hendak menekankan bahwa Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus itu tidak perlu kita bela. Allah kita yang mau merendah menjadi manusia, Yesus itu sehakikat dengan Allah. Ia mau turun ke tempat yang hina, tetapi ia ditinggikan Allah. Bukankah gua di belakang saya menjadi simbol bagaimana kuasa Allah ada dalam pribadi Yesus? Tidak berhenti sampai di situ, Allah menghendaki sampai pada satu masa seluruh makhluk, seluruh alam ciptaan, kita meyakini bakalan bertekuk lutut, bakalan mengaku dengan lidah mereka bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Ingat
bahwa ini adalah sebuah misteri yang tidak perlu kita perdebatkan. Apalagi debat kusir dengan landasan POV yang tidak sama. Tentu itu akan menjadi debat kusir. Maka sebagai umat Kristiani, yang harus kita lakukan adalah yang pertama. Kita ingat kita hanya ciptaan. Tuhan pencipta. Jadi mana mungkin kita mengupaya membela Tuhan. Yang kedua, ingat bahwa Allah sendiri yang akan terus bekerja membuka hati umat siapapun di seluruh dunia ini supaya mengaku, sekali lagi, mengaku bahwa Yesus Allah Juru Selamat adalah Tuhan sejati. Maka yang ketiga, kita diingatkan, mari kita menjadi umat yang menyejukkan. Khususnya di konteks Indonesia yang beragam ini. Kita dipanggil menjadi setiap umat yang menyejukkan bagi setiap orang. Bagi kaum muda, kaum milenial, generasi Z, mari saya mengundang kita untuk menjadi konten-konten kreator yang juga menyejukkan, yang mengedukasi dan menyemangati bagi banyak orang. Niscaya Allah alam semesta, secara Kristen kita mengenal di dalam Yesus, akan terus memelihara, menyelenggarakan kehidupan dan menginspirasi untuk kita makin bertumbuh, baik secara spiritualitas maupun bahkan dalam dunia sekuler, untuk kita dipanggil menjadi berkat. Percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya segala lidah akan mengaku bahwa Ia adalah Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.